Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Adik-adik sekalian, pada pertemuan kali ini kita pertemuan yang ke-14 ya. Artinya ini pertemuan terakhir bagi adik-adik sekalian. Nah, makanya di sini saya memberikan materi pelajaran melalui Zoom supaya kita bisa langsung tatap muka untuk persiapan menghadapi UAS di akhir perkuliahan kita ini. Jadi di dalam pertemuan 14 ini sama seperti biasa, adik-adik itu menonton video pembelajaran pertemuan 14, merangkum, kemudian menjawab soal-soal yang ada di slide terakhir dalam pembelajaran ini. Kemudian di foto, disimpulkan videonya ya, dan selanjutnya di share linknya di dalam Aidu. Tetapi ada beberapa yang perlu disampaikan dalam pertemuan ini, yaitu pertama tentang bagaimana persiapan kita untuk menghadapi UAS gitu ya. Yang pertama, pertemuan kita dalam menghadapi UAS ini baca pertemuan 8 sampai pertemuan 14. Ya. Pelajari bagi Anda yang sudah mengerjakan beberapa ini dibuka videonya ya. Bagi Anda yang sudah mengerjakan tugasnya ya. Terus dari pertemuan 1 sampai 14 saya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya, karena itu dari pertemuan 1 sampai 14 itu adalah merupakan bahan UTS dan UAS. Jadi bahan UAS itu saya ambil dari pertemuan 8 dan sampai pertemuan 14. Jadi bagi Anda yang sudah mengerjakan dengan baik dan benar, ya, Anda termasuk beruntung karena secara tidak langsung Anda sudah mempelajari bahan-bahan materi untuk UAS. Karena di dalam UAS ini saya mengambil semua yang ada di slide pertemuan 8 sampai 14. Dan ringkasannya ada di dalam video dan juga di dalam soal yang ada di dalam slide terakhir. Gitu ya. Jadi itu cuma dikembangkan saja oleh saya. Makanya bagi Anda yang sudah mengerjakan itu sangat luar biasa. Dan bagi yang mengerjakan pertemuan 13 ini sampai 14, khususnya 14 ini ya, saya akan memberikan penghargaan bagi yang rajin itu semuanya nilainya 100 nih. Untuk pertemuan 14 ya, khususnya untuk kelas ini. Sebenarnya pertemuan 13 kemarin juga dinilai 100. Ya, cuma tinggal dilihatlah bagi yang pertemuan-pertemuan itu ya. Jadi kenapa saya berikan 100? Itu satu sebagai reward. Reward bonus buat orang yang rajin mengerjakan tugas. Yang kedua, kalau tugas mandirinya ada tambahan nilai 100, ya mudah-mudahan tugas mandirinya itu nilainya bagus gitu ya.
Dan bagi yang malas ini nggak ada tambahan masalahnya. Bagi yang malas mengerjakannya ini kalau yang rajin ya, terutama khususnya pertemuan 14 ini, ya dikerjakan, insya Allah saya nilai 100 semuanya. Tapi yang benar ngerjainnya ya, sama seperti yang sebelum-sebelumnya yang sudah dapat nilai 100. Bagi yang masih yang nilainya ada 90, 95 itu berarti masih kurang. Tapi di pertemuan 14 ini tetap nilainya 100. Ya, yang penting Anda itu ya tujuannya saya itu memberikan penghargaan kepada Anda semuanya yang rajin. Yang selanjutnya, adik-adik sekalian, ya, pada saat UAS nanti jangan sampai ada yang terlambat. Terlambat absen, ya, terlambat hadir, terlambat submit. Ini nih ada pengalaman di UTS kemarin sampai ada yang terlambat submit. Kalau sudah terlambat submit ini, sebenarnya kalau menurut peraturan normal itu sudah tidak boleh, ya, tidak boleh submit yang submit. Artinya dia udah tertinggal. Makanya berlatih disiplin waktu dan harus disiplin waktu ya. Jadi jangan sampai terlambat. Walaupun kita kuliahnya secara online. Ya. Terus adik-adik sekalian, ya seumpamanya boleh pun harus koordinasi dulu kepada kajur, kepada pengawas yang ada di sana di kampus. Ya, kalau misalnya mereka mengizinkan, itu baru boleh. Dengan alasan-alasan yang masuk akal, gitu. Jangan sampai ada yang terlambat submit dah pada intinya gitu ya. Jadi 5 menit sebelum waktu berakhir, misalnya seperti kita nih kuliah, jam 8 pagi sampai jam 9.40. Jam 9.35 sudah langsung submit. Selesai maupun tidak selesai. Tapi nggak mungkin nggak selesai. Karena apa? Karena soalnya sengaja saya buat sedikit cuma 25. Tujuannya apa? Supaya Anda leluasa waktunya untuk menjawab 25 soal ini dengan baik dan benar. Dan jangan sampai nilainya jelek, asal-asalan gitu ya. Jadi kan bisa Anda lihat di slide nanti ya, karena ini kuliah UASnya juga online, Anda baca, lihat di HP, bisa open book ya, artinya lihat di HP, pertanyaan itu jawabannya juga ada di situ. Nah, disesuaikan. Yang satu buka laptop, yang satu buka HP. HP itu untuk mencari jawabannya, ya. Di slide-slide itu semuanya ada. Pertemuan 8 sampai 14, ya. Paham? Paham? Ya. Jadi sehingga nanti nilai Anda menjadi benar. Bagus. Kalau bisa semuanya A untuk UAS ini, karena banyak waktu UTS nilainya itu cuma banyak yang C. Bahkan ada yang tidak lulus. Ada yang nilainya D. Nah, ini yang harus berjuang keras. Tapi kalau yang nilainya sudah A, tolong pertahankan di UAS-nya, apalagi A+ ya. Tolong pertahankan UAS-nya. Sehingga nanti nilainya bagus gitu ya. Karena ini saya lihat juga dari beberapa tugas mandiri di gradebook-nya banyak mahasiswa yang belum mengerjakan tugasnya secara maksimal. Ini maaf saya buka dulu ya di ini di gradebook. Oh ya sebentar ya. Ini di gradebook kelas Anda. Tuh. Ya, ini maksudnya disuruh perlihatkan sama saya ya. Gradebook kelas Anda. Nah, ini di gradebook ini cuma contoh aja ya.
Ya ini ada yang nilainya sudah A, ada yang ini nih tuh nilai-nilai tugas Anda yang rajin. Yang A ini itu nilai-nilai Anda yang rajin. Ada juga nilainya yang ini seperti Bayu Bramantio. Ini masih B. Artinya ada satu tugas yang ada beberapa tugas yang masih kurang atau nilainya kecil pada waktu itu. Tapi biasanya kalau yang begini nilainya tidak mengerjakan tugas atau mengerjakan tugas, linknya itu tidak bisa dibuka sehingga tidak dapat dinilai. Karena kalau kuliah dengan menggunakan IDU itu harus ada bukti. Jadi kalau cuma linknya dan linknya sudah saya konfirmasi untuk dibuka aksesnya, kemudian tidak bisa dibuka dan tidak dijawab, maka itu tidak dinilai. Nah, perhatikan seperti Maulana Muhammad Maulana. Muhammad Maulana ini tidak mengerjakan tugas, cuma 9% dia mengerjakan tugas. Ada juga yang Fajrian Ahmad Hafiz. Ahmad Hafiz Fajrian ini 6% mengerjakan. Tapi yang lain ini sudah ada yang 84%, 81% seperti Bayu Bramantio. Terus juga yang sudah bagus Muhammad Maulidina 91% A nilainya. Ada yang Zahra Ananda nilainya juga A, itu bagus sekali ya. Makanya tolong yang sudah bagus dipertahankan ya. Ya, ada sekalian yang sudah bagus dipertahankan. Jadi yang belum bagus perbaiki. Karena nilai Anda semuanya tersimpan semuanya di IDU ini, gitu ya. Jadi ada rekam jejaknya. Kalau dalam bahasa pendidikannya secara portofolio ada tercatat dengan baik, ya. Tidak bakal dibohongi karena sesuai dengan jadi ibaratnya di grade-nya ini, di grade book ini termasuk malaikat kiroman katibin yang mencatat amal Anda sesuai dengan apa yang Anda perjuangkan. Anda mengerjakan dengan baik akan dibalas dengan baik, Anda mengerjakan jelek dibalas dengan jelek. Di situ semuanya tertulis gitu ya. Ini yang di kiroman katibin dalam bentuk dunia, belum dalam bentuk akhirat ya. Paham ya? Nih, makanya begitu dinilai, langsung nilainya tersimpan. Ini yang disebut model pembelajaran blended learning, ya. Terus juga berbasis portofolio dan juga ya, online dan tatap muka. Insya Allah, cuman kita ini pada tahun ini belum bisa tatap muka secara face to face. Jadi blended learningnya belum sempurna. Ini masih pembelajaran online, gitu ya. Begitu adik-adik sekalian yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah mau habis sebagaimana janji saya sekitar 15 menit sampai 20 menit. Karena supaya Anda mengerjakan tugas pertemuan 14 ini juga cepat selesainya ya. Jangan sampai ada yang terlambat karena nilai Anda tugas mandiri Anda sangat berpengaruh pada nilai akhir nanti. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Saya persilakan. Ada yang mau bertanya? Ini Zahra Ananda mana nih? Akmalia ada. Zahra Ananda, ya. Terus Rizky Alamsyah, ya. Muhammad Muf, apa ini? Muhammad Muf apa ini? Bayu Ronggo Warsito, Muhammad Zu, Muhammad Rafli, Muhammad Rizky. Assalamualaikum Pak, saya Muhammad Rafli, izin bertanya Pak. Ya silakan buka videonya. Jadi nggak kelihatan, saya kayak bertemu omong gaib. Iya. Misalnya kan tugas yang kita kerjakan misalnya udah cukup nih, terus pas giliran
pas giliran UTS nilai kita kecil. Itu kebantu nggak Pak? Dari nilai tugas tersebut. Jadi di dalam tugas ya, misalnya nilai UTS kita kecil. Dalam tugas itu kan dinilai, setiap pertemuan itu dinilai. Kalau nilai tugas kita itu misalnya besar, karena nilainya misalnya 90A, ya itu sangat membantu sekali karena apa? Tugas mandiri, absen, ya karakter selama pembelajaran ini berakhlak baik, itu dan mengerjakan tugas kelompok secara ini, itu dapat nilainya 30%. Jadi kalau misalnya UTS 30%, UAS 40%. Jadi tugas mandiri Anda misalnya ada 90 ya, misalnya 9A lah gitu 90 nilainya, terus digabung dengan UTS. Misalnya UTS-nya dapat 50. Nah, 90 ditambah 50. Berapa? 140. Terus dibagi 2 gitu. Dibagi 2 berapa tuh? 140 bagi 2 70. Jadi membantu nilai Anda yang UTS tadinya cuma 50 karena ada tugas mandiri dan tugas kelompok ya yang Anda kerjakan, absennya bagus, kehadirannya bagus, juga etikanya bagus, attitude-nya bagus, itu terbantu 20 poin gitu ya. Terus ditambah UAS misalnya ya. UASnya 70. Misalnya nih ya, UASnya 70, UTS 50 berapa tuh? 120. 120 ditambah 90 tadi kan tugasnya. Jadi 90 ditambah 120 ya. Berarti 201 jumlah tiga-tiganya tuh ya. Nah, jumlah tiga-tiganya. Jadi 210 dibagi 3. Jadi nilai Anda B. Ya. Kalau 210 dibagi 3 berarti 70 nilai Anda B. Itu semacam begitu. Misalnya tugas mandirinya, misal nih ya, tugas mandirinya 90, tugas UTS-nya 50, terus nilai UAS-nya misalnya 80, ya. 80 ditambah 90, 170. 170 dibagi ditambah 50 berarti berapa tuh? 220. Nah, berarti nilainya sekitar B plus itu biasanya. 70 lebih. Ya, 70 lebih. B gitu ya, B lepas. Nah, begitu adik-adik sekalian. Apalagi kalau misalnya 90 tugas mandiri. 90 UAS. Misalnya tadi UTS-nya 60 umpamanya gitu ya. UTS-nya 60. 90 ditambah 80 berapa? 170. Ditambah berapa lagi tuh? 60. Nah, itu 60 berarti 230. Itu hampir 80 nilainya. B plus biasanya. Kalau di atas 85 itu A. Ya, A. 85 itu A min 90 A. Gitu ya. Makanya di sini dikejar satu yang Anda harus kejar kalau memang sudah terlanjur UTS-nya jelek, satu di tugas mandirinya, yang kedua dikejar dalam UAS-nya. Nanti ada beberapa kisi-kisi yang memang harus disampaikan sih sebenarnya, ya. Cuma tadi saya lihat kisi-kisinya sudah kehapus, tinggal poinnya aja nih. Cuma tinggal beberapa poin. Nah, ini coba saya ini sudah mau habis waktunya dari sekalian, tinggal berapa menit lagi, tinggal 7 menit lagi. Ya. Perhatikan dulu, ini adalah kisi-kisi UAS. Cuma saya bentar. Kisi-kisi UAS. Saya mau buka dulu ya.
Nah ini kisi-kisi UAS cuma belum semuanya tertulis gitu ya. Nah, silakan kalau mau dipoto silakan. Ya kalau mau dipoto silakan. Tapi itu cuma sebagian kecil. Ini saya membuat soal ini untuk yang kelas manual tadinya. Ada esainya. Tapi karena di AIDU tidak bisa, jadi saya ambil yang pilihan gandanya yang multiple choice-nya aja. Jadi boleh silakan dipoto itu buat pendekatan aja. Buat pendekatan ya, poin-poin itu silakan dipoto. Sudah? Kalau sudah saya stop ya. Silakan dipoto buat dia pembelajaran aja gitu. Kurang lebih semacam itu. Silakan ada lagi yang bertanya? Kalau tidak karena waktunya sudah habis saya mau tutup. Ada lagi satu orang bertanya lagi silakan. Kalau tidak saya mau tutup. Waktunya tinggal sedikit lagi. Silakan. Enggak ada? Ya. Kalau tidak ada, maka saya tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan selanjutnya tolong kerjakan tugas yang telah diberikan di AIDU ya. Itu ada beberapa tugas ya yang harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai salah. Dan ingat, pada pertemuan ini nilainya 100 semuanya, makanya kerjakan dengan baik dan benar. Lalu jangan mentang-mentang saya kasih nilai 100 ngerjainnya asal. Nah ini saya juga berisiko tinggi. Jadi yang benar ya, yang mengerjakannya benar, ya kurang-kurang sedikit, misalnya kurang cuman 1%, 2%, itu saya anggap 100. Gitu ya. Kalau misalnya cuman ngasih fotonya aja terus tidak menjawab, tidak merangkum, itu ya kagak ada nilainya istilahnya gitu ya. Jadi yang mengerjakannya benar hampir 90%, 95% benar itu nilainya 100. Jadi nilai yang 90 menjadi 100. Jadi tolong perkerjakan baik-baik ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Seleb ya.